Beberapa minggu kemarin, Sapporo Ultimate baru aja meluncurkan produk terbaru, yaitu 3K81 Clear Turbo, yang bisa kering dalam waktu kurang lebih 45-60 menit. Wah, canggih banget ya! Gak cuman itu bro dan sis kecanggihannya. Selain digunakan untuk finishing clear atau pernis, 3K81 ini juga bisa digunakan sebagai PPF, yaitu Paint Protection Film. Seperti apa sih 3K81 dijadikan PPF? Untuk lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Halo bro dan sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Di video kali ini, Mimin bakalan bahas lengkap tentang 3K81 yang digunakan sebagai PPF. Sebelum Mimin bahas secara lengkap penggunaannya, Mimin mau sedikit jelasin dulu nih, apa itu PPF? Oke, jadi PPF itu adalah Paint Protection Film, pelindung transparan yang diterapkan pada permukaan bodi kendaraan untuk melindungi cat dari goresan, kerusakan, dan juga noda. Singkatnya seperti itu bro dan sis. Nah, umumnya kan PPF itu berbentuk stiker bening yang ditempel dengan teknik khusus. Tapi 3K81 ini PPF-nya berbentuk aerosol bro dan sis. Jadi secara penggunaan nantinya akan sangat lebih mudah. Tinggal disemprotin aja ke bagian yang pingin dilapisi oleh PPF spray. Nah, pasti bakalan muncul pertanyaan nih. Min, stiker kan udah pasti bisa dikelupas. 3K81 nantinya bisa dikelupas gak? Jawabannya jelas bisa bro dan sis. Jadi kalau PPF-nya udah mulai rusak, terus baret, atau udah bosen, nah bisa dikelupas. Dan cat originalnya bakalan tetap aman. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Nanti deh untuk proses pengelupasannya Mimin kasih lihat. Gimana? Masih belum kebayang 3K81 dijadikan PPF itu seperti apa? Yuk langsung aja kita ke workshop. Mimin bakalan tunjukin cara penggunaan 3K81 sebagai Paint Protection Film. Oke bro dan sis, di sini sekarang ada parts spakbor Yamaha NMAX dengan warna original hijau doff. Dan spakbor NMAX ini Mimin bakal lapisi menggunakan 3K81 sebagai PPF Paint Protection Film. Nah, sebelum dilapisi menggunakan 3K81, hal yang pertama dilakukan adalah cuci bersih dan pastikan tidak ada kotoran atau noda yang nempel di permukaan catnya. Setelah dicuci, keringkan media sampai benar-benar kering dari air. Oke, media sudah siap untuk dilapisi menggunakan 3K81 sebagai PPF. Oke bro dan sis, sebelum menggunakan 3K81, siapkan stopwatch terlebih dahulu. Mengingat pot life dari 3K81 Clear Turbo ini sangat cepat, yaitu 20 menit yang akan kering di dalam kaleng. Jadi oleh karena itu, supaya terkontrol pada saat menggunakannya, disarankan gunakan stopwatch. Nah, setelah stopwatchnya siap, tinggal aktifasi nih 3K81-nya dengan cara tekan tombol hitam yang ada pada sisi atas kaleng dan klik tombol start pada stopwatch. Nah, setelah diaktifasi, kocok 1-2 menit lalu semprotkan ke media yang akan dilapisi oleh PPF spray. Oke, untuk teknik penyemprotannya, tipis-tipis terlebih dahulu dan diamkan 1-2 menit. Kalau hasilnya bolong-bolong kayak gini, jangan panik. Tenang aja, emang kayak gitu kok. Setelah didiamkan 1-2 menit, semprot lagi tipis-tipis hingga tebal merata ke seluruh bagian spare part. Enak banget ya kalau di spray kayak gini. Sela-sela seperti baut lubang kayak gini juga bisa kena PPF nih. Oh ya, sedikit info nih. 3K81 ini karakternya sangat-sangat encer. Jadi kalau bro dan sis mengalami meler pada ujung-ujung spare part, tenang, coel aja pakai kain atau jari tangan seperti ini nih. Hal ini bisa aja dilakukan berulang kali, tergantung seberapa tebal bro dan sis nyemprot 3K81-nya.
Jadi tenang, jangan panik. Oke bro dan sis, penyemprotan sudah selesai. Sekarang kita akan tunggu dulu kering kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengamplasan sebelum naik 3K81 lapis kedua. Oh ya, sebelum Mimin lanjut, Mimin mau sedikit kasih info lagi nih ke bro dan sis. Jadi untuk performa yang maksimal, Mimin sarankan pakai 2-3 lapis 3K81-nya. Selain memproteksi cat original lebih maksimal, dengan jumlah lapisan yang tebal akan mempermudah pada saat proses pengelupasan PPF-nya. Jadi kalau cuman pakai 1,5 lapis, biasanya proteksinya tuh kurang bagus dan akan cukup sulit waktu proses pengelupasannya. Apalagi di atas body original yang punya warna glossy. Nah, itu wajib banget dilapisi 2-3 lapis. Karena proses pengelupasan PPF spray di atas warna original gloss itu lebih sulit dibanding di atas original dong. Jadi, dengan dilapisnya 2-3 lapis atau bahkan lebih, itu akan mempermudah pada saat proses pengelupasannya. Kurang lebih segitu info tentang jumlah lapisan yang digunakan. Jadi makin tebal, makin bagus. Tapi maksimal 4 lapis ya. Min, pas naik lapis kedua, nanti clearnya keburu keras dong. Ya betul bro dan sis. Jadi harus pakai kaleng yang baru. Makanya kalau mau pakai 3K81, parts-parts yang mau di PPF harus banyak sekalian bro dan sis. Biar nggak mubazir. Ya nggak? Oke, proses pengamplasan sudah selesai dan sekarang Mimin bakalan lanjut lagi ke lapis yang kedua dengan teknik tipis-tipis hingga tebal merata ke seluruh bagian. Oke bro dan sis, proses pelapisan PPF pada spakbor NMAX menggunakan 3K81 clear turbo sudah selesai dan ini hasilnya. Wah, klimaks banget kan? Nah, setelah selesai melakukan proses penyemprotan, kita diamkan dulu selama 1-2 minggu. Setelah itu, untuk memaksimalkan hasil akhir, kita akan lakukan proses poles. Supaya hasil akhir finishingnya lebih super duper klimaks banget. Nah, itu dia bro dan sis, hasil 3K81 yang sudah dipoles. Gimana? Super duper klimaks banget kan? Oh ya, sebetulnya untuk proses poles 3K81 ini ada yang beda bro dan sis. Karena 3K81 ini kan keras banget. Jadi untuk cara poles, terus pad poles dan obat polesnya juga ada beda. Nanti deh Mimin bahas di video yang berbeda supaya durasi video ini nggak terlalu panjang. Oh ya, jadi gimana? Hasil akhirnya bro dan sis, pol banget kan? Jelas dong. Nah bro dan sis, sekarang kalau mau PPF udah gampang banget nih, tinggal semprot aja. Sela-sela yang sempit pun bisa kok di PPF. Dan gak cuma itu, kalau hasil permukaannya pingin terlihat lebih flat banget kayak gini, tinggal poles aja. Hasil akhirnya bisa lihat sendiri bro dan sis. Oh ya, kalau misalkan bro dan sis pingin finishingnya itu doff lagi, nah setelah lapis kedua atau ketiga, kalian bisa amplas lagi menggunakan amplas nomor 2000 secara keseluruhan, lalu semprotkan lagi C82 atau K82 sebanyak 1,5 lapis saja. Nggak susah kok bro dan sis. Nah, mungkin sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu nih sama bro dan sis, yaitu proses pengelupasan PPF-nya. Oh ya, sebelum dikelupas, Mimin mau bikin baret dulu nih, PPF dari 3K81 ini. Menggunakan, sikat kawat. Sebetulnya sih sayang banget ya, seklimaks ini tapi dibaretin, tapi nggak apa-apa. Supaya bro dan sis ada pembuktian. Mimin langsung baretin ya pakai sikat kawat ini ya.
Aduh. Nah, ini udah baret ya, cuman ternyata baretnya itu nggak parah banget ya. Sampai jatuh bro dan sis. Ini simpan dulu kali ya di bawah ya. Oh, ini mungkin segini udah cukup parah ya baretnya ya, udah kusam juga tuh. Mungkin kalau dari jauh sih masih kelihatan glossy, tapi ini udah lumayan banyak banget baret-baretnya. Sekarang kita coba kelupas. Mungkin kita mulai dulu dari bagian belakang aja deh. Nah, mungkin ini ada sebagian yang udah Mimin kelupas juga tadi biar gampang untuk mulai pengelupasannya. Nah, kurang lebih ketebalan seperti ini ya. Ini penggunaan 2,5 lapis dengan teknik flow coat. Tebal juga ya. Enak banget udah dancis. Seru juga nih kayak gini nih. Nah, mungkin kalau bro dancis orangnya nggak sabaran, boleh pakai ini nih, pakai solasi kertas. Ditempel, direkatkan, terus ditarik. Nah, ini kan udah ada yang beda nih warnanya nih. Jadi tinggal ditarik aja bro dan sis. Nah, ini kan tadi di sini baret-baret banget ya. Yang kita lihat nih, aman gak nih? Enak banget bro dan sis. Nah, lihat ya. Jadi untuk bagian sebelah sini yang baret tadi si 3x81 ppf nya, yang sebelah sini cat originalnya. Jadi masih aman banget bro dan sis. Oke, Mimin lanjut lagi ya. Nah, oh ya nih, bagian stikernya ke bawah nggak nih? Nah, stikernya pun masih aman bro dan sis. Oh, stikernya pun masih aman, nggak rusak sama sekali, dan nggak keangkat oleh PPF-nya. Tuh. Nah, mungkin nanti kalau misalkan bro dan sis lihat di bagian sebelah sini ada baret-baret ya. Sebelah sini ada baret-baret. Itu kondisi awal dari si spakbor NMAX ini bro dan sis. Jadi si spakbor NMAX ini sebetulnya bekas ya, nggak baru. Jadi adalah baret-baret sedikit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara pengelupasannya. Ya, ini Mimin nggak kelupasin semua ya, supaya nanti di video sinematiknya bro dan sis bisa lihat mana yang dilapis oleh PPF, mana yang tidak. Gitu bro dan sis. Oh ya, kalau misalkan bro dan sis waktu proses pengelupasan ada putih-putih, mungkin bahasanya apa ya? Kalau di Sunda itu adalah hurik. Nah, kalau hurik kayak gitu nggak apa-apa. Jangan khawatir, nanti juga bakalan hilang. Tinggal dicuci aja pakai air dan sabun, agak sedikit digosok. Nah, nanti juga huriknya bakal hilang bro dan sis. Jadi kesimpulannya, cat originalnya tetap aman kan? Sisanya biar video yang berbicara.
Nah, gimana bro dan sis? Seru banget kan ngelopasinya? Jangan sampai bro dan sis baru 1-2 minggu di PPF dan masih bagus, udah dikelopasin. Ya sayang nantinya, ya kan? Oke bro dan sis, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat bro dan sis yang nonton. Dan terima kasih buat bro dan sis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.